Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurdin Sidaruk dengan NIM 124330007. Perkenalkan, nama saya Gracilindo Islam, NIM 121330069. Halo semua, perkenalkan nama saya Kizia dari Seventina Siahan dengan NIM 124330080. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan NIM 124330081. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Gloria Sitinjak dengan NIM 124330042. Nah, di sini kita akan membahas mengenai analisis mengenai dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan juga rencana pemantauan lingkungan hidup. Nah, yang pertama kita bahas dulu tuh, apa sih yang disebut dengan dampak lingkungan itu? Nah, dampak lingkungan sendiri merupakan perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan akibat aktivitas dari manusia atau suatu proyek pembangunan, baik itu secara positif maupun negatif. Nah, ini dampak lingkungan ini sangat penting untuk pembangunan yang keberlanjutan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan dari analisis dampak lingkungan dengan analisis mengenai dampak lingkungan? Jadi analisis dampak lingkungan atau AMDAL ini merupakan kajian yang menjelaskan tentang dampak apa yang terjadi pada suatu lingkungan. Nah, contohnya pada perubahan udaranya, perubahan airnya, perubahan dari manusianya, dan juga perubahan dari lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, jadi AMDAL ini merupakan kumpulan dari kajian tadi. Jadi si AMDAL ini termasuk dari suatu AMDAL. Nah, di sini merupakan kumpulan kajian yang menyatakan bahwa aman gak sih kalau contohnya kita buat proyek dalam suatu lingkungan itu. Jadi di sini kita ada ngecek analisis lingkungannya, kita ada tahu cara mengatasinya dan cara mendaur ulang dampak lingkungan tersebut, dampak lingkungan yang negatif tersebut. Nah, jadi AMDAL dan AMDAL itu tidak terlalu jauh berbeda, tetap sama mengenai dampak lingkungan. Namun AMDAL itu lebih lengkap saja. Nah, selanjutnya mengenai rencana pemantauan lingkungan hidup akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Untuk proses sistematis, AMDAL adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan atau proyek. Untuk aspek multidimensi, AMDAL melibatkan analisis aspek fisik, biologi, sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat sekitar proyek. Untuk kewajiban hukum, AMDAL sendiri wajib untuk proyek-proyek besar yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan sesuai peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012. Selanjutnya, rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL. RPL adalah dokumen krusial yang berisi jadwal dan metode pemantauan dampak lingkungan selama dan setelah proyek berjalan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dampak negatif dapat dikendalikan dan upaya mitigasi berjalan secara efektif dan sesuai rencana. Contoh parameter pemantauan meliputi kualitas air, kualitas udara, tingkat kebisingan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1 dan studi kasus 2. Kita akan mengambil pertama studi kasus 1, yaitu pencemaran Sungai Teluk Dalam di Banjarmasin. Nah, di sini kita akan menganalisis tiga dampak lingkungannya. Pertama, masalah lingkungan. Nah, di mana masalah lingkungan, Sungai Teluk Dalam ini tercemar akibat parahnya pembuangan sampah limbah domestik dengan sembarangan oleh rumah tangga dan itu mencerminkan kelalaian pengelolaan sampah rumah tangga. Lalu yang kedua itu kita akan menganalisis dampaknya. Apa sih dampaknya? Nah, dampaknya pastinya itu penurunan drastis kualitas air. Lalu potensi gangguan kesehatan kepada masyarakat di sekitarnya. Lalu yang ketiga, kerusakan ekosistem sungai yang tak terpulihkan. Dari tiga dampak tersebut, pastinya kita akan mempunyai upaya penanganan agar sungai tersebut tidak tercemar lagi.
Pertama, dampaknya itu diperlukan pengawasan yang ketat. Lalu yang kedua, membuat edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan sungai dan terutama kebersihan lingkungan. Lalu yang ketiga, penegakan batas sempadan sungai sesuai dengan PP nomor 44/1997 untuk rehabilitasi. Dan untuk studi kasus yang kedua yaitu bencana lumpur lapindo di Sidoarjo. Kita akan menganalisis kembali apa saja yang tiga ini, yaitu pertama tragedi lingkungan, konsekuensi dan proses berkelanjutan. Tragedi lingkungannya itu semburan lumpur panas dari pengeboran PT Lapindo Brantas yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif dan tak terbayangkan sejak tahun 2006. Lalu konsekuensinya pastinya ada, yaitu ribuan hektar lahan produktif akan hilang. Lalu yang kedua, air tanah tercemar. Lalu yang ketiga, gangguan sosial dan ekonomi yang mendalam bagi ribuan warga. Nah, untuk proses berkelanjutannya, yang untuk analisis yang terakhir yaitu proses berkelanjutan. Dan untuk proses berkelanjutannya, pastinya ada satu untuk melibatkan litigasi hukum yang kompleks. Lalu kompensasi bagi korban. Lalu yang ketiga itu program rehabilitas lingkungan yang hingga kini masih terus berjalan. Sekian untuk dua studi kasus yang kita berikan. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Semuanya, jadi di sini aku bakal ngejelasin dampak lingkungan yang umum terjadi. Yang pertama ada pencemaran. Air dan udara menjadi korban utama dari aktivitas industri dan domestik yang tidak terkendali. Yang kedua, kerusakan habitat. Hutan dan ekosistem lainnya yang hancur mengancam keanekaragaman hayati dan menyebabkan kepunahan spesies. Yang ketiga, gangguan kesehatan. Pencemaran lingkungan dapat memicu berbagai penyakit pernapasan, kulit, dan masalah kesehatan lainnya. Yang keempat, perubahan sosial ekonomi. Pergeseran mata pencarian dan konflik sosial seringkali timbul akibat dampak lingkungan yang parah. Lalu, strategi mitigasi dan pengolahan dampak. Kita dapat melakukan pengolahan limbah, partisipasi masyarakat, pemanfaatan berkala, dan penegakan hukum. Oke, selanjutnya bakal dijelasin dengan teman saya yaitu Juliana. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pentingnya kolaborasi dan kesadaran lingkungan serta kesimpulan dan aksi nyatanya. Baik, di sini yang pertama saya akan membahas pentingnya kolaborasi dan kesadaran lingkungan. Pentingnya kolaborasi dan kesadaran lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sinergi 3 pilar. Jadi, sinergi 3 pilar ini seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat harus bersaing dan bekerja sama untuk mencapai tujuan lingkungan. Yang kedua itu ada edukasi dan kesadaran. Jadi edukasi dan kesadaran ini seperti peningkatan kesadaran lingkungan, mendorong adopsi praktik pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga itu ada studi kasus keberhasilan. Studi kasus keberhasilan itu seperti program bank sampah dan inisiatif edukasi lingkungan di berbagai daerah menuju dampak positif kolaborasi ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan aksi nyatanya. Analisis dampak lingkungan dan rencana pemantauan adalah kunci utama dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Studi kasus yang kita bahas menunjukkan konsekuensi nyata dan pahit jika kita mengabaikan pentingnya pengolahan lingkungan. Mari bersama-sama dukung pengolahan lingkungan, bertanggung jawab demi masa depan bumi dan generasi mendatang yang lebih baik.